Firdawan bisa share screen nggak? Silakan. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Afifatur Rahmadani dan rekan saya Firdawan, Novi, dan Sophia dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kosmologi dan antropologi. Nah, saya sendiri, Afifatur Rahmadani, akan mempresentasikan tentang pengertian kosmologi. Kenapa, Habibah? Sinyalnya? Sinyalnya hilang kayaknya Pak. Sinyalnya hilang. Ganti dengan yang lain dulu, ganti yang lain dulu ya. Ganti sini. Sabar, Pak. Sini, silakan sini dulu. Coba sini dulu lah. Baik. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang kosmologi. Jadi kosmologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmos dan logos. Kosmos berarti susunan atau ketersusunan yang baik. Lawan dari kata kosmos berarti kacau balau. Sedangkan logos itu berarti peraturan. Kosmologi adalah tersusun menurut peraturan dan bukan yang kacau tanpa aturan. Kosmos juga berarti alam semesta. Ya, Viva? Cindy, bisa aku terusin? Ya udah. Maaf, tadi jaringannya belum diganti. Tadi kosmologi. Ya, jadi kosmologi ini bisa diartikan yaitu tersusun menurut peraturan dan bukan yang kacau tanpa aturan. Nah, kosmos juga memiliki arti alam semesta, atau dengan kata lain kosmologi adalah alam semesta yang tersusun dengan baik dan secara teratur. Nah, pada zaman dahulu, ilmu yang mempelajari tentang asal-usul alam semesta disebut dengan kosmogoni. Tapi sekarang, oleh para ahli astronomi modern, kosmogoni ini yang mempelajari asal-usul dan evolusi ini telah diperluas menjadi kosmologi. Menurut paham naturalisme, pengertian alam sebagai pengertian yang pokok dan hakiki. Sedangkan arti luas alam ini yaitu hal-hal yang ada di sekitar kita dan yang dapat kita serap secara indrawi. Namun, secara lebih cermat, istilah alam ini dapat dipakai untuk menunjukkan ruang dan waktu. Nah, bisa diibaratkan alam ini merupakan tubuh, sedangkan sisi mental dan struktur fisikal alam adalah jiwa Tuhan. Jadi, antara Tuhan dan alam adalah prinsip identitas dilihat dari perspektif bagian yang berbeda. Karena Tuhan ini imanan bersama-sama alam, maka Tuhan merupakan sebab transenden. Ada juga tuh di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa realitas teragung dari alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah. Teman-teman bisa buka Al-Qurannya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Artinya gini, Allah tidak ada Tuhan, melainkan Dia yang maha hidup dan kekal. Lagi terus-menerus mengurus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi, maha besar. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan atau menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya otoritas yang mengendalikan semesta raya, menjadi titik pusat kosmos. Studi tentang kosmos ini pada akhirnya membawa manusia kembali ke titik tolak semula, yaitu mengetahui tentang keesaan Allah dan bahwa seluruh alam semesta ini secara langsung berada di bawah perintah dan kendalinya, serta keniscayaan bahwa Dia maha mengetahui apapun yang terjadi di bumi dan di langit. Oke, baik. Selanjutnya ada penjelasan tentang kosmologi dalam agama Hindu yang akan dijelaskan oleh Cindy Novirianti. Kepada Cindy dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan kosmologi dalam agama Hindu. Jadi, kosmologi Hindu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta menurut filsafat Hindu. Dalam ajaran Hindu, alam semesta dibangun dari 5 unsur, yakni tanah yang berupa zat padat, air yang termasuk zat cair, udara, yaitu zat gas, api, termasuk plasma, dan ether. Kelima unsur tersebut disebut Panca Mahabhuta, atau 5 unsur materi. Bedanya secara umum adalah bahwa kalau secara umum itu belum memasukkan secara sengaja peranan Tuhan sebagai cikal bakal terjadinya penciptaan dan peleburan alam semesta. Walaupun demikian, secara umum dinyatakan bahwa ia tidak menolak adanya kehadiran Tuhan sebagai cikal bakal segala sesuatu, tetapi ia memasukkannya karena alasan bahwa pada umumnya ilmu-ilmu lain juga tidak dapat memasukkan Tuhan dalam prosedur epistemologinya. Di pihak lain, dalam agama Hindu menempatkan Tuhan pada posisi pertama dan utama sebagai causa prima atau cikal bakal dari alam semesta ini. Hindu melihat penciptaan alam semesta atau jagat raya ini bermula dari Tuhan, dari dalam badan atau kandungan Tuhan, Hiraya Garbha. Dengan Tuhan pula alam semesta ini akan dikembalikan. Dengan demikian, alam semesta beserta isinya mengalami proses kelahiran, kehidupan, kematian yang berulang-ulang secara siklik atau jatra. Kosmologis masyarakat Hindu adalah pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Hindu tentang asal mula dan evolusi dari suatu objek yang contohnya berada di kawasan Tridanu terhadap alam dan sekitarnya. Contohnya dalam masyarakat Hindu Tridanunya itu adalah adanya mitologi tentang pelestarian pohon. Masyarakat Tridanu sangat percaya bahwa menebang pohon secara sembarangan tanpa memohon kepada pihak desa adat atau melanggar tradisi tersebut disebut kayu larangan, maka akan terkena kutukan dari para leluhur, bahkan akan kena denda jika menebang pohon yang dilindungi. Terus yang kedua, adanya legenda Naga Gombang dan Naga Rakrik juga memberikan ideologi yang kuat terhadap pelestarian di kawasan ini. Adanya keyakinan di masyarakat Tridanu bahwa kawasan itu tuh merupakan kawasan yang suci, serta kepercayaan masyarakat terhadap sumber-sumber, baik teks, lisan, maupun tertulis seperti Gugon Tuon, mitologi, awik-awik, dan cerita lainnya yang juga mendorong adanya pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Kosmologi dalam agama Hindu juga dapat disejajarkan dengan istilah Virat Vidya karena Virat itu berarti kosmos atau alam semesta dan Vidya itu berarti pengetahuan. Jadi Virat Vidya itu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta. Dalam kosmologi Hindu atau Virat Vidya menempatkan Tuhan pada posisi pertama dan utama sebagai causa prima atau cikal bakal, sangkan paraning dumadi dari alam semesta ini. Melihat dari kosmologi Hindu mengajarkan tentang asal-usul penciptaan dan perkembangan alam semesta dengan menempatkan Tuhan yang kerap disebut jiwa semesta sebagai asal mula alam semesta. Untuk memahami keterkaitan antara Tuhan sebagai pencipta dan alam semesta sebagai ciptaannya,
Ada 4 status dari Tuhan yang maha nyata yang harus dipahami oleh manusia terlebih dahulu. Yang pertama, Brahman yang mutlak. Yang kedua, Isvara jiwa yang berkemampuan. Yang ketiga, Hiranya Garba jiwa alam semesta. Yang keempat, Jagat Raya alam semesta. Beginilah pemikir Timur menafsirkan sifat dari yang nyata dan maha tinggi. Mandukya Upanishad menguraikan bahwa Brahman adalah Chatuspat atau berkaki 4 atau 4 asas. Yang keempat asasnya itu adalah yang pertama Brahman, yang kedua Isvara, yang ketiga Hiranya Garba, yang keempat Viraj. Dalam bagian keempat kitab Taittiriya Upanishad menjelaskan bahwa perumpamaan tentang Tri Suparna yaitu Tuhan yang maha mutlak dianggap sebagai sarang yang daripadanya muncul 3 ekor burung, yaitu Viraj, Hiranya, Garba, Ispara. Sedangkan Brahman yang mutlak itu dibayangkan berada pada dirinya sendiri bebas dari ciptaan apapun. Lalu materi selanjutnya ada tentang pengertian antropologi secara umum akan dijelaskan oleh Saudara Firdawan.